Kali ini kita akan bahas proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi yang meski dihormati semua pihak tak terkecuali Gubernur Papua Lukas NMB. Wakil Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Jayapura John Bukwap meminta Lukas berjiwa besar. John melalui keterangan tertulis pada Kamis 29 September 2022 mengatakan Indonesia merupakan negara hukum dan semua harus taat terhadap hukum. John juga tak ingin sikap Lukas menjadi presiden buruk penegak hukum. Dia mengatakan kasus dugaan korupsi Lukas menjadi sorotan masyarakat di seluruh Indonesia. Lukas diminta untuk menyadari hal itu dan menaati hukum sebagai bentuk contoh yang baik sebagai pejabat. Nah, kali ini kami akan diskusikan hal ini dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman yang sudah terhubung bersama kami melalui jaringan telepon MG Radio Network. Pak Boyamin, selamat pagi. MG Listeners, kami sudah kembali terhubung dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Indonesia, Boyamin Saiman yang sudah tersambung melalui telepon. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Pak Boyamin, Lukas NMB, Gubernur Papua ini sudah 2 kali mangkir dalam panggilan pemeriksaan KPK sebagai tersangka dengan alasan kesehatan, Pak Boyamin. Ini sudah sering sekali kita dengarkan ada tersangka koruptor dengan alasan kesehatan mangkir dari panggilan KPK. Kali ini tanggapan dari MAKI bagaimana, Pak Boyamin? Ya, justru yang salah itu KPK yang tidak tegas menurut saya. Karena ini proses-proses ini menjadi kemudian polemik itu karena KPK tidak tegas. Padahal dulu bagaimana memperlakukan Setia Novanto, Aziz Samsudin yang mengaku sakit langsung dijemput juga. Gitu. Jadi, dan kurang dramatik apanya Setia Novanto waktu itu. Yang listrik ditabrak lah, terus benjol lah, kan gitu kan. Dan kemudian juga dokter juga harus masuk penjara gara-gara Setia Novanto, lawyernya juga masuk penjara karena dianggap menghalangi penyidikan. Nah sekarang tiba giliran Lukas NMB nampak KPK ini gamang gitu loh, dengan alasan untuk menjaga kondusivitas. Ya, kalau begitu besok lagi semua orang yang dituduh korupsi akan melakukan penggalangan massa dan kemudian melakukan gerakan massa seperti ini ya akhirnya KPK lumpuh jadinya kan itu. Baik. Padahal ini kalau KPK ini sejak awal mitigasi koordinasi dengan Polri, mitigasi dengan TNI segala macam ya sebenarnya sudah selesai kemarin harusnya gitu. Jadi tiba-tiba bergejolak di sana gara-gara apa? Memang ini kemudian pola yang kemudian menurut saya salah yaitu KPK sejak zaman Pak Firly itu mengumumkan tersangka kan kalau sudah ditahan. Dan sebelum ditahan belum diumumkan itu kan udah panggilan paksa itu istilahnya. Nah tapi kalau dalam konteks Lukas NMB apapun kan sebenarnya si para tersangka itu sudah diberitahu sejak awal karena undang-undang KUHP kita sejak putusan Mahkamah Konstitusi mengatur surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu maksimal 7 hari dari saat penyidikan. Nah kemarin akhirnya justru pihak Lukas NMB yang membuka bahwa dia sudah tersangka, dia sudah penyidikan gratifikasi 1M. Terus kemudian mereka mengatakan padahal tadinya yang penyelidikan adalah yang terkait bukan gratifikasi, gitu, tiba-tiba gratifikasi. Sehingga mereka menjadi bisa memainkan opini dan kemudian menimbulkan gejolak masyarakat menjadi seakan-akan ini bentuk politisasi, kriminalisasi, bahkan lebih jauh lagi bentuk serangan Jakarta terhadap Papua, sehingga menimbulkan gejolak. Ya, jadi itu mestinya KPK dalam kasus yang berkaitan seperti ini kalau mereka mitigasinya, antisipasinya bagus ya diumumkan sejak awal untuk satu ini. Baik. Gitu. Harusnya diumumkan sejak awal. Tadi juga Anda mengatakan bahwa ini justru apa yang diungkapkan oleh pengacara ini salah satunya juga adalah mengatakan kliennya ini justru dikriminalisasi. Karena penetapan tersangka kliennya dalam hal ini adalah Gubernur Papua sebagai tersangka ini dilakukan KPK tanpa adanya rekomendasi dari BPK. Tanggapan dari pengacara seperti ini bagaimana MAKI melihatnya? Ya itu kan namanya pembelaan boleh mengatakan apapun. Ini gratifikasi ya tidak perlu temuan BPK kan gitu. Kalau yang temuan BPK itu yang pasal 2, pasal 3 penggunaan wewenang, terus perbuatan melawan hukum, itu perlu kerugian negara. Kalau gratifikasi ini kan diatur pasal 11, pasal 12, atau bahkan kalau suap pasal 5 itu kan
jelas ada pemberian yang dalam konteks pasal 11-12 itu ada kewajiban penyelenggara negara ASN kita untuk melaporkan jangka waktu maksimal 30 hari. Baik. Nah, untuk diteliti untuk treatment bahwa uang ini nanti boleh diterima yang bersangkutan atau tidak, ada konflik kepentingan atau tidak. Sebenarnya ada kewajiban itu, hanya itu aja. Sehingga KPK menelusuri duit ini, 1 miliar ini dari mana, untuk apa. Nah, pada pengertian KPK ini adalah duit dari orang lain yang punya potensi konflik kepentingan. Maka kemudian ditingkatkan penyidikan dan penetapan tersangka. Artinya ini memang sudah selama proses penyelidikan terhadap pasal 2, pasal 3 terkait penggunaan APBD atau otsus sebelumnya itu, KPK juga menebar jaring sambil memantau. Tiba-tiba ketika di luar negeri ada pengiriman 1 miliar. Nah, tapi oleh Pak Lukas NMB dikatakan itu uangnya sendiri karena dia butuh duit uang di luar negeri. Ya mungkin yang seperti saya ungkap itu untuk judi atau untuk berobat, butuh duit, nyuruh orangnya mengirimkan uangnya Pak Lukas sendiri. Lah uang ini benar uangnya sendiri atau uang yang dititipkan atau memang uang orang lain pinjaman atau ya karena punya kepentingan maka memberikan uang. Nah, menurut pengertian KPK kan ada orang berkepentingan dengan Pak Lukas NMB entah di proyek, entah di izin, entah di kepegawaian, apapun yang diduga ada konflik kepentingan terus menyerahkan duit 1 M sehingga jadi gratifikasi. Nah, ini yang inilah yang posisi begini sebenarnya sekali lagi seperti awal tadi diumumkan aja secara gamblang sehingga masyarakat Papua tahu oh ini memang permasalahan hukum. Jadi tidak perlu membabi buta. Sehingga sekali lagi ini bahasa saya itu KPK yang tanda kutip jadi salah menurut saya gitu. Pak Boyamin, sebenarnya kalau kita melihat penanganan untuk kasus korupsi di Papua ini, apakah sebenarnya KPK yang tadi Pak Boyamin katakan ini kurang tegas atau memang KPK berhati-hati untuk dapat melakukan penanganan serta publikasi terkait dengan kasus ini? Ada tidak Pak bedanya? Tegas dan juga berhati-hati itu kira-kira bagaimana? Hukum kok hati-hati, mana ada hukum hati-hati. Kan kalau pilihan 2 diksi itu tadi, hati-hati atau tegas itu ya harus tegas hukum kok gitu. Baik. Kalau sudah posisi hukum harus tegas itu. Dan sampai sekarang juga KPK itu belum pernah mengumumkan resmi loh peristiwanya itu belum pernah itu hanya mengiyakan. Memang jadi karena terbelenggu karena sikap KPK yang mengatakan bahwa pengumuman itu ketika upaya paksa. Nah sekarang jadi polemik seperti ini. Apa ya Pak kira-kira yang mendasari ataupun membuat KPK bersikap seperti ini kurang tegas seperti ini? Ya karena tadi komitmen KPK yang sekarang mengumumkan tersangka itu kalau penahanan, bersamaan penahanan. Nah, tapi ini bahasa saya itu KPK nabrak tembok. Karena selama ini kan orang-orang yang disasar KPK menjadi tersangka itu kan malah diam, malu lah paling tidak. Dan berharap mudah-mudahan ini nanti tidak jadi atau apalah peristiwanya tiba-tiba KPK kemudian membatalkan karena memang boleh menghentikan penyidikannya. Jadi berusaha nutup, kan gitu. Nggak ada tersangka yang mengumumkan dirinya tersangka kan nggak ada selama ini. Karena beda dengan yang Papua. Jadi ini teori bahwa kemudian itu istilahnya pengumuman tersangka itu pada saat penahanan karena itu supaya tidak gaduh. Ya alasannya kan gitu, Pak Firly dulu. Nah ini ketika kemudian Papua ini nabrak tembok karena mereka malah melawan. Jadi ini yang mestinya diantisipasi. Oh kalau ini Papua ini bisa jadi melawan malah diumumkan sejak awal aja. Ya kan gitu. Baik. Dan kita ketahui juga bahwa Lukas NMB sudah 2 kali dipanggil dan juga mangkir dengan alasan sakit. Apakah menurut Maki harus ada penjemputan paksa dari KPK? Iyalah. Setia Novanto waktu ngaku sakit dan sebagainya kan dijemput paksa, membawa tim dokter independen dan bahkan waktu itu sempat dibawa rumah sakit sebentar terus habis itu ditahan. Kan itu. Dan juga yang lain kalau ini Lukas NMB benar sakit, ya di administrasi aja ditangkap, terus ditahan sejam 2 jam di kantor, terus kemudian dibawa ke rumah sakit, penahanannya dibantarkan sampai sembuh atau sampai posisi bisa diperiksa secara hukum. Karena menurut analisa saya Pak Lukas itu kan sakit di bagian kaki bengkak segala macam jalan sulit, tapi tangan dan
ke atas, artinya kalau ditanya bisa jawab sebenarnya beberapa hal. Buktinya kemarin dihubungi lewat telepon juga bisa meskipun suaranya pelan-pelan. KPK ya bisa aja memeriksa orang yang dulu pikun itu di Bupati di NTT itu, dia malah tetap diperiksa dan dibawa ke pengadilan sampai hakimnya memutuskan tidak meneruskan sidang orang itu karena orangnya betul-betul udah pikun kan gitu kan, pernah kejadian seperti itu gitu. Tapi orangnya sejak awal ya bersedia diperiksa gitu loh, pelan-pelan segala macam, tapi lama-lama semakin pikun ya. Akhirnya kan hakim ketika mengetahui orangnya betul-betul pikun, cek dokter memang keadaan begitu, bahkan sidangnya tidak diteruskan. Terus kemudian yang bersangkutan meninggal kan gitu ya, sudah selesai ditutup perkaranya. Artinya jika memang masih bisa berkomunikasi dengan baik, ini tetap bisa memberikan keterangan dan juga harus dijemput Pak ya, agar dapat segera. Iya lah, itu justru kalau sekarang ragu ngapain kemarin penetapan tersangka, terus seakan-akan ngomong bahwa ya kalau nanti ya memang duitnya itu halal karena dari tambang emas ya kami akan menghentikan. Lah berarti kemarin itu belum kuat, belum yakin buktinya. Maksudnya KPK nggak ngomong begitu meskipun itu memang normatifnya begitu. Dia ngomong bahwa bukti yang kami pegang adalah sudah cukup bukti dan kalau tidak terima silakan pra peradilan, kalau tidak lagi mari nanti beradu di pengadilan kan gitu. Selama ini kan selalu begitu KPK. Iya. Pak Boyamin, kita juga meng-highlight dari alasan sakit Lukas NMB ini yang mengatakan dan juga bersikukuh untuk bisa dibawa ke Singapura untuk dapat dirawat. Sebenarnya mekanismenya seperti apa? Jika tersangka korupsi memang ngotot harus berobat di lokasi tempat dirinya tidak tersandung hukum seperti ke luar negeri, Singapura contohnya? Ya, ini kan khawatirannya terus nanti dia nggak mau balik lagi ke Indonesia kan gitu kan? Itu kan yang utama kan di situ. Jadi boleh aja tidak ada persoalan, tapi dilakukan upaya paksa dulu, ditangkap, ditahan, kemudian dibantarkan untuk berobat. Bisa aja di Singapura, tapi statusnya kan tahanan yang dibantarkan, sehingga di sana ya dijaga. Otoritas Singapura juga tahu nanti kalau sembuh berarti ya harus dikembalikan, nggak boleh lagi tinggal di situ kan gitu, bahasa nggak enaknya diusir dari Singapura dipulangkan ke Indonesia, dideportasi kan gitu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tapi kalau kesana sendirian nyelonong ya seperti menjadi orang biasa, orang merdeka, bisa jadi Singapura itu akan menganggap kita main-main, tidak serius menegakkan hukum. Nanti ya biarin aja, sembuh pun ya biar aja jalan-jalan lagi, mungkin ya main judi lagi kan gitu. Karena dulu pernah kejadian kasus BLPI itu orang-orang yang lari di luar negeri, negara-negara yang bersangkutan itu tidak mau memulangkan buron itu karena menganggap Indonesia tidak serius dalam menegakkan hukum. Gitu, di Australia, di Amerika gitu. Setelah kemudian serius baru kemudian dipulangkan sebagian besarnya. Artinya urgensi untuk dapat membawa tersangka koruptor ini boleh ke luar negeri untuk berobat itu ditetapkan baiknya dari tim penyidik KPK Pak ya, bukan dari dokter pribadi. Iya, setelah ditahan terus dibantarkan, bisa Jerman, bisa Australia, bisa mana aja kalau memang itu. Tapi gitu, apa kemudian kita itu seburuk itu tidak bisa merawat? Itu satu. Baik. Kedua, kalau Pak Lukas ini betul-betul sakit, kok tinggal di rumah, tidak di opnam? Kan separah apa sakitnya? Jadinya kan gitu pertanyaannya. Iya, betul. Gitu loh. Kalau dia memang jantung bocor, stroke, atau ginjal segala macam gitu, kalau selama masih bisa di rumah menurut saya itu ya sehat secara hukum loh ya. Ya. Kalau soal jalannya karena asam urat, bengkak segala macam itu beda urusannya. Naik ke roda kan, kursi roda aja nggak bisa. Jadi menurut saya sepanjang orang itu masih berani di rumah itu adalah sehat. Masih sehat ya. Kalau memang dia sakit berarti dia rumah sakit meskipun hanya di Jayapura atau di Jakarta. Gitu. Baik. Karena keadaan-keadaan tertentu ya karena memang tidak bisa jauh ya berarti di Jayapura. Nah tapi kok menyasar Singapura ini perjalanannya jauh berarti kan masih bahasa saya masih sehat kalau bisa melakukan perjalanan Jayapura, Jakarta, Singapura. Artinya masih bisa melakukan aktivitas harusnya. Banyak hal yang sebenarnya bisa dianggap mencurigakan atau mengkontroversi atau bahasanya kita ini benar jangan sekali. Kalau saya itu jangan dibodoh-bodohi lah gitu kalau saya loh ya gitu rakyat kita gitu kan banyak hal yang bisa dianalisa rakyat juga banyak netizen itu yang ngomong macam-macam yang bisa menganalisa termasuk omongan saya ini dari memantau netizen aja kalau sakit kok tidak omnam kalau sakit kok malah pengen ke Singapura itu kan perjalanannya kan juga jauh ya kan? Daripada terbang ke Singapura. Artinya secara hukum itu masih sehat gitu. Daripada terbang ke Singapura lebih baik terbang ke Jakarta Pak ya untuk dapat memenuhi panggilan atau ya Jayapura pun ada rumah sakitnya kan. Siap, itu loh ada dokternya kalau untuk omnam kan gitu.
Baik, terima kasih. Baru kalau ini memang betul parah butuh Singapura, nanti dibawa ambulan udara, private jet kan segala macam kan itu. Buktinya masih bisa duduk, bisa ketemu orang. Komnas HAM kemarin kan juga duduk. Tidak terbaring. Nah, malah kaget lagi kan kita kan. Iya. Kalau sakit ya terbaring apa enggak. Iya, artinya kita akan nantikan ya. Terima kasih Pak Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Mohon maaf Indonesia. agak terlambat karena tadi di jalan tol dari Lampung ke Palembang tadi sinyalnya sulit, cepat-cepat memburu ini ke rest area supaya ada sinyal. Oke, terima kasih Pak Boyamin. Selamat beraktivitas kembali ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di MJ Radio Network. Selamat pagi.